Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Yang saya hormati kakak-kakak pengurus Satuan Komunitas Pramuka Ma'arif Nahdlatul Ulama tingkat daerah Jawa Timur. Yang saya hormati kakak-kakak pengurus Satuan Komunitas Pramuka Ma'arif Nahdlatul Ulama tingkat cabang Kabupaten Kota se-Jawa Timur, para pelatih, para pembina dan adik-adik anggota Satuan Komunitas Pramuka Ma'arif Nahdlatul Ulama se-Jawa Timur. Alhamdulillah wa syukurillah, kali ini kita bisa berjumpa lagi di acara Ngaji Pramuka di channel Pramuka Ma'arif TV milik Satuan Komunitas Pramuka Ma'arif Nahdlatul Ulama. Kali ini saya akan melanjutkan beberapa pertemuan yang lalu terkait dengan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kakak-kakak dan adik-adik anggota Satuan Komunitas Pramuka Ma'arif Nahdlatul Ulama, kalau kita membaca sejarah di dalam Al-Quran itu ada seorang nabi yang dalam proses pencarian Tuhan yang berhak disembah itu terkenal. Dalam Al-Quran itu disebutkan kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam ini ayahnya adalah pemahat patung atau pemahat berhala profesional. Jadi banyak kaum yang pemuka kaumnya pesan berhala kepada Nabi Ibrahim untuk disembah secara bersama-sama dengan kaumnya. Nah, Nabi Ibrahim kecil ini rupanya terusik, pikirannya terusik. Sempat pikirannya itu disampaikan kepada ayahnya. Ya, ayah ini pembuat patung. Sebenarnya untuk apa sih ya patung ini ya? Kata Nabi Ibrahim, ya untuk kita sembah. Dan kaum-kaum yang menyembah berhala itu semuanya adalah pesannya ke ayahnya Nabi Ibrahim, karena patung yang dibuat oleh Nabi Ibrahim itu sangat bagus dan layak untuk disembah katanya. Nah, kemudian Nabi Ibrahim ini bertanya lagi kepada ayahnya, ya, patung yang ayah buat itu apa bisa ya dimintai pertolongan atau dimintai untuk memberi apa yang mereka minta? Ya tidak bisa nak, namanya patung kok bisa. Lah terus ya, kalau tidak bisa dimintai apa-apa, tidak bisa diajak ngomong, kenapa mereka menyembah ya? Nah, saat mendapat pertanyaan itu, Nabi Ibrahim pikirannya juga terusik dan bahkan sempat marah kepada anaknya. Iya ya, kok saya buat patung, kemudian patung itu saya jual, kemudian orang-orang menyembah patung yang mereka memintanya, patung itu tidak menjawab, kemudian mengajak ngomong, patung itu pun tidak menjawab. Akhirnya ayahnya Nabi Ibrahim ini sempat marah-marah kepada Nabi Ibrahim. Sudah, kamu keluar sana, tidak usah ikut ayah membuat patung. Nah, mulai dari situ Nabi Ibrahim kemudian istilahnya itu kabur dari rumah sampai malam dia tidak pulang. Ternyata dia sempat berada di dalam gua semalaman itu. Kemudian Nabi Ibrahim berpikir, sebenarnya Tuhan yang berhak kita sembah itu siapa?
Kemudian Nabi Ibrahim di malam itu Nabi Ibrahim melihat banyak bintang di langit yang saling bertaburan sinarnya. Kemudian di salah satu sudut langit itu ada bintang yang sangat besar, yang lebih terang dari bintang yang lainnya. Kemudian Nabi Ibrahim punya pikiran, mungkin ini Tuhan yang layak untuk disembah. Kata Nabi Ibrahim begitu. Kemudian lama dia pandangi bintang-bintang yang ada di langit, yang jumlahnya beribu-ribu dan bahkan berjuta dan bertriliun. Kemudian tidak lama muncul bulan yang lebih besar dan lebih dekat, sinarnya pun lebih terang. Kemudian Nabi Ibrahim di dalam hatinya mengatakan, oh ini mungkin yang namanya Tuhan yang lebih layak kita sembah karena lebih besar dan lebih terang. Kemudian terus dipandanginya bulan itu sampai bulan itu pun tenggelam di tengah malam yang gelap gulita. Akhirnya Nabi Ibrahim ragu, kalau Tuhan kemudian hilang, maka tidak layaklah masa Tuhan bisa hilang. Kemudian di pagi hari ternyata ada bintang yang lebih besar, lebih terang, yaitu matahari. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi akbar, falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Setelah bintang baru itu datang, lebih terang, lebih besar dan sinarnya lebih kuat, bintang itu adalah matahari. Kemudian Nabi Ibrahim berkeyakinan, nah ini Tuhan yang layak untuk disembah. Ternyata matahari itu pun tenggelam di sore menjelang malam, tidak nampak lagi, sinarnya sudah tidak ada, mataharinya sudah tenggelam. Maka Nabi Ibrahim pun menyatakan diri bahwa saya membebaskan diri dari apa yang engkau musyrikan, dari apa yang engkau sekutukan wahai kaumku. Nah, proses pencarian Tuhan ini sangat lama dialami oleh Nabi Ibrahim. Mulai Nabi Ibrahim masa kecil, kemudian remaja, itu terus dia berpikir sebenarnya siapa Tuhan yang layak untuk disembah. Oleh karena itu Nabi Ibrahim kemudian menghadapkan wajahnya kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Maka Nabi Ibrahim saat itu menyatakan bahwa yang berhak disembah adalah Tuhan yang menciptakan langit dan yang menciptakan bumi. Maka di dalam Islam kemudian ada pernyataan yang harus diucapkan oleh seorang muslim yang itu merupakan kalimatul haqq, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itulah yang membuat kita menjadi seorang muslim, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kakak-kakak dan anggota Satuan Komunitas Pramuka Ma'arif Nahdlatul Ulama se-Jawa Timur yang saya hormati. Kemudian kalimat itu kita sebut dengan kalimatul haqq, alaiha namutu wa alaiha nahya. Kita hidup dan mati harus tetap memegang teguh yang namanya kalimatul haqq. Kalimat la ilaha illallah itu ada dua hal yang perlu kita pahami, yaitu kalimatul nafyi dan kalimatul isbat. Isbatus syai'
dan nafyus syai'. Kalimat la ilaha itu adalah menafikan seluruh yang ada di bumi ini untuk disembah. Kemudian illallah adalah kalimatul haq atau kalimat isbatnya, kecuali Allah yang berhak disembah. Maka tidak ada yang bisa memberikan kekuatan kepada kita kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberikan kehidupan kepada kita kecuali Allah. Tidak ada yang bisa merawat kita mulai dari kecil, anak-anak, remaja sampai dewasa, dan bahkan sampai meninggal. Semuanya yang merawat adalah Allah. Tidak ada kemampuan kita untuk membina, kecuali kemampuan untuk membina itu adalah pemberian Allah. Maka semua yang ada di muka bumi, baik yang ada di langit, di bumi, di lautan, semuanya tidak ada, kecuali hanya Allah yang kita isbatkan untuk kita sembah dan kita ibadahi dalam setiap kehidupan kita. Dua isbat inilah, yang satu kalimat nafyus syai' dan yang kedua isbatus syai', yang harus kita tanamkan kepada adik-adik kita di dalam membina agar mereka tetap bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau kita melihat atau membaca ayat suci Al-Quran di ayat yang lain, an kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut, ya, di dalam surat Al-Baqarah, an kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut qala libanihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahida. Kata Nabi Yakub kepada putra-putranya, wahai putra-putraku, apa yang engkau sembah setelah nanti saya meninggal dunia? Anak-anak mereka atau putra-putra mereka menjawab secara serentak, kami akan menyembah kepada Tuhanmu dan kepada Tuhan Ibrahim, kepada Tuhan Ismail, kepada Tuhan Ishak, yang Tuhan itu ilaha wahidah, Allah yang Maha Esa. Nah, tugas kita sebagai kakak-kakak pembina, kita harus bisa memberikan pemahaman kepada adik-adik kita dan menancapkan sekokoh mungkin kalimatul haq itu, sehingga kalau kita nanti meninggal, itu adik-adik kita yang sekarang kita bina itu, kalau ditanya kamu akan menyembah siapa, mereka harus menjawab, saya akan menyembah Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh bergeser kalimatul haq ini, karena kalimatul haq ini yang akan menjadi kunci penyelamatan kita di kehidupan di dunia, lebih-lebih kehidupan di akhirat. Maka tugas kita sebenarnya di samping membina teknik-teknik kepramukaan, juga membina keimanan dan menancapkan kalimatul haq kepada mereka, agar nanti kalau kita meninggal dunia, kita sudah tidak diragukan lagi keimanan dan ketakwaan adik-adik kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, tanggung jawab kita adalah sangat besar. Menanamkan keimanan kepada adik-adik kita juga sangat besar. Jangan sampai mereka goyah, karena mereka nanti akan hidup di zaman yang berbeda dengan zaman kita sekarang. Mungkin kalau bahasa kita sekarang, mungkin adik-adik kita NU. Tapi kalau nanti sudah SMA, sudah kuliah, apakah tetap NU? Nah, itu yang menjadi tanggung jawab kita. Apa ada pembina kita yang tidak NU kemudian membina di sekolah-sekolah NU? Ya tidak mungkin lah. Karena kita punya tanggung jawab menanamkan keimanan dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada adik-adik kita. Oleh karena itu, tugas ini sangat berat, tapi tidak bisa ditinggalkan begitu saja dengan alasan kita tidak mampu. Tapi kita tetap berusaha untuk membimbing, membina adik-adik, mengarahkan adik-adik agar kalimatul haq ini bisa tertancap di dalam hatinya, bahkan sampai kita meninggal dunia kita sudah bisa lega
meninggalkan generasi yang selalu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kata-kata yang saya hormati, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi renungan kita bersama, bahwa kita ini mendapat tugas untuk membina adik-adik, menanamkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga mereka hidup di zaman yang tidak sama dengan kita. Seberat apapun mereka tetap bisa mempertahankan kalimatul haq, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.